pembahasan silabus. Perilaku adalah tingkah laku atau pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak. Sedangkan organisasi adalah alat atau wadah yang di dalamnya terdapat dua atau lebih individu yang berinteraksi satu sama lain serta mempunyai tujuan yang sama. Perilaku organisasi adalah bidang atau studi yang menginventarisis dampak perilaku individu kelompok serta struktur dalam organisasi demi mencapai tujuan sebuah organisasi. Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan juga kelompok berinteraksi di dalam suatu organisasi. Ini mencakup beberapa aspek seperti motivasi, komunikasi, kepemimpinan, dan dinamika kelompok, serta bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi kinerja dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Perilaku organisasi membantu kita memahami mengapa orang bertindak seperti yang mereka lakukan di tempat kerja dan bagaimana faktor seperti budaya organisasi dan struktur organisasi memengaruhi perilaku individu dan kelompok. Teori organisasi klasik kemunculannya pada awal tahun 1800-an. Organisasi digambarkan sebagai yang tersentralisasi, tertutup, dan tugasnya terspesialisasi, dan ada petunjuk mekanistik struktural yang kaku dan tidak relevan. Teori organisasi klasik adalah serangkaian konsep dan prinsip yang berkembang pada awal abad ke-20 oleh para ahli manajemen seperti Frederick Taylor, Henry Fayol, dan Max Weber. Teori ini menekankan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta hubungan antara manajer dan karyawan. Teori kepribadian model 5 besar atau Big Five Personality. Yang pertama ada terbuka terhadap hal baru. Dimensi kepribadian open to experience ini mengelompokkan individu berdasarkan ketertarikannya terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Yang kedua, ada sifat berhati-hati. Individu yang memiliki dimensi kepribadian konsistenes ini cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Mereka juga memiliki disiplin diri yang tinggi dan dapat dipercaya. Yang ketiga ada ekstraversi. Kepribadian extraversion ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat ada mudah akur atau mudah bersepakat. Agreeableness ini cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Yang kelima ada neurotisme atau neurotism adalah dimensi kepribadian yang memiliki kemampuan seseorang dalam menahan tekanan atau stres. 5 karakteristik sikap. Yang pertama ada objek. Tidak ada sikap tanpa objek. Maksud dari ada objek tidak ada sikap tanpa objek adalah bahwa sikap seseorang hanya dapat terbentuk ketika ada objek atau subjek yang menjadi fokus sikap tersebut. Dengan kata lain, sikap seseorang terbentuk sebagai respon terhadap objek atau situasi tertentu yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya objek atau subjek yang menjadi fokus, maka tidak akan ada sikap yang terbentuk. Kedua, mengarah setiap objek pasti ada arah. Maksud dari bahwa setiap objek atau situasi cenderung mengarah individu pada suatu arah atau tindakan tertentu. Dalam konteks ini, arah mengacu pada kecenderungan atau paduan yang diberikan oleh objek atau situasi terhadap individu untuk bertindak atau merespon sesuai dengan kehadiran objek atau situasi tersebut. Dan yang ketiga ada berintensitas, sejauh mana atau seberapa tinggi sikapnya. Maksud dari berintensitas, sejauh mana sikap atau seberapa tinggi sikapnya adalah seberapa kuat atau dalamnya sikap
seseorang terhadap suatu objek, situasi, atau orang. Intensitas sikap mengacu pada kekuatan atau tingkat penting sikap tersebut bagi individu. Yang keempat, berstruktur. Ada komponen yang terbentuk dengan sendiri, kognisi dan afeksi. Maksud dari berstruktur, ada komponen yang terbentuk dengan sendiri, kognisi dan afeksi adalah bahwa sikap terdiri dari komponen internal yang terbentuk secara bersamaan. Komponen tersebut meliputi yang pertama kognisi. Ini adalah aspek pikiran atau pengetahuan yang terkait dengan sikap, seperti keyakinan atau pemahaman individu terhadap suatu objek atau situasi. Dan afeksi ini adalah aspek emosional dari sikap, seperti perasaan positif atau negatif yang dimiliki individu terhadap objek atau situasi. Kedua komponen ini saling terkait dan berinteraksi dalam membentuk sikap seseorang terhadap suatu objek atau situasi. Dan yang terakhir adalah dipelajari. Sikap cenderung stabil dan memperhatikan alasan logis. Benar, sikap yang dipelajari cenderung stabil dan memperhatikan alasan logis karena 1. Stabilitas. Sikap yang dipelajari seringkali didasarkan pada pengalaman, pengetahuan, dan interaksi yang